Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Jamal Project lagi ngerjain project podcast lagi dengan bintang tamu request dari salah seorang fan rahasia mungkin. Oh, ya, Jadi, taulah namanya nggak usah disebutin lah. Sebut aja si Mawar. Mawar, Mawar atau Melati. Jadi apa ya, request kali ini mulus, nggak seperti yang udah-udah itu, Mas undang si ini dong, begitu di kita calling, nggak Mas, malu. Banyak tuh orang-orang yang susah. Jadi kali ini ada teman kita minta si Om Agus calling, aduh oke, wah sini mantep nih. Ya namanya buat memenuhi permintaan teman kan, temannya kita kenal juga, itu tadi nggak usah disebutin namanya. Kita juga menyupport ini apa, jalan usahanya Mas Jamal, gimana caranya sukses ke depannya kan. Nah, kalau sukses ya mudah-mudahan tidak lupa dengan namanya sodako amal jariah. Kalau dibilang usaha sih bukan usaha, ini mah mainan. Tapi kan iseng-iseng berhadiah, besok ale-ale. Ya pertama ya latar belakang keluarga mungkin, terus perjalanan karir sampai ketemu jodoh dan sampai sekarang jadi orang penting di kerjaan sekarang ini. Om Agus jangan salah ini, orang penting nih. Jadi kalau nggak ada Om Agus, produksi kita nggak jalan nih kan. Sama ada yang lain lebih pintar dari saya. Jadi jangan salah, ini Jamal Project ini bukan kedatangan, ini datengin tamu orang penting ini. Wah, sama aja, nggak ada yang penting, sama aja. Semua manusia di depan Tuhan itu sama. Oke, jadi Om Agus silahkan perkenalkan diri. Oke, saya perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, asal dari Lampung. Bukan Lampung asli ya, cuman keturunan Japung. Jawa Lampung. Kalau bapak emang asli Lampung, kalau ibu saya asli dari Jawa Timur, daerah Jember. Nah, itu silsilah keluarga saya. Ujungnya Jawa Timur kan. Nah, ibaratnya Sumatera sama Jawa udah ketemu ujung-ujungnya. Oke, kalau masalah cerita keluarga saya, saya ceritakan apa adanya ya. Nggak usah ditutup-tutupin. Mungkin ya mudah-mudahan temen ada yang tahu keluarga saya, ada yang belum. Tapi sebelumnya saya menceritakan masalah pribadi hidup saya yang pahit dan manisnya. Apabila nanti ada perkataan saya kurang berkenan di hati teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf secara pribadi. Begitu juga nanti Mas Jamal bila ada perkataan kepada saya juga saya maafkan. Apapun ada namanya manusia itu pasti ada rasa hilapnya. Ada entah keceplosan ngomong apa ya, saya mohon dimaafkanlah semua teman-teman. Nama saya Agus Setiawan, keluarga 6 laki semua, tapi keluarga kami di tahun 2004 atau 2005 itu dapat musibah, adik kami yang nomor 5 meninggal. Nah, jadi kami tinggal 5 saudara. Kalau kata orang Jawa, emang kalau pendawa 5 itu ada yang korban 1 katanya, kata orang Jawa ya. Oh, itu laki semua? Laki semua. Nah, pendawa 5 katanya. Tapi ada yang kalah katanya. Itu kata silsilah orang Jawa ya. Tapi itu meninggalnya masih umur? Bujang. Masih bujang, sekitar umur 20-an lah. Posisi saya juga ada di daerah Jakarta, tapi pas saya kebetulan waktu itu saya kan seminggu sekali pulang nih ke Tangerang, tempat adik. Adik yang nomor 4. Adik yang nomor 4, pas saya kebetulan pulang, dulu kan masalah komunikasi HP kan masih langka ya, dulu ya, masih susah kan. Nah, masih susah. Saya ditelepon oleh keluarga kampung ya, yang ditelepon tuh pas adik saya yang ditelepon lagi main tempat pacarnya yang sekarang jadi istrinya ya, bahwa ditelepon dari kampung itu, bisa nggak bisa malam ini harus pulang, kamu ditungguin adek. Nah, tapi emang sebelum saya pulang itu udah ada firasat, didatengin mimpi oleh pengawas saya waktu saya kerja dulu.
panggil coba Agus suruh ngaji di rumah katanya. Memang pengajian yasinan. Malam Jumat itu posisinya saya datengin mimpi. Malam minggunya ditelepon suruh pulang. Nyampe kampung ya alhamdulillah selesai. Nyampe kampung emang pas nyampe rumah kok rame. Nah, tapi ternyata nyampe rumah adek itu udah nggak ada. Itu kebetulan juga lagi acara 7 bulan istri kakak yang tua. Nah, jadi acara 7 bulan Jojong ya dilaksanakan lagi berdoa. Jadi yang ngurusin adik saya ini ada pihak keluarga gitu kan. Saudara-saudara juga dikasih tahu nggak ada yang percaya. Kenapa? Tadinya nggak sakit. Oh, semacam dadakan. Iya, nggak sakit emang. Emang ya dia badannya udah lumpuh sebelah lah ibaratnya kan ya. Dari umur 5 tahun dia udah kenanya. Itu pas jam 5 sore itu juga masih sehat, nggak sakit. Saudara-saudara tetangga dikasih tahu nggak ada yang percaya. Nah, namanya umur kita nggak tahu kan ya, hanya Tuhan yang tahu kan. Ya udah saya pulang udah nggak ada. Ya, ibaratnya hati ini ada rasa penyesalan atau berontak ya. Saya paling histeris menangisi adik saya yang nomor 5. Om Agus nomor? Saya nomor 2. Ya, paling histeris saya menangisi adik saya yang nomor 5. Karena apa? Waktu dia di sini pernah vaksin sama orang tua, berobat di sini. Ibaratnya saya ngerasa sakit juga, tetap aja kerja untuk membantu orang tua berobatin adik yang nomor 5. Nah, kan gimana caranya adik ini sehat gitu kan ya. Tapi ya namanya alhamdulillah berobat di sini sehat. Bawa pulang ke kampung, namanya entah itu udah jalannya bagaimana, dia makan rambutan. Namanya anak kan ya. Nah, makan rambutan. Nah, itu langsung kambuh lagi, badannya kumat lagi, terus sebelah. Ya, ibaratnya itu bisa dikatakan epilepsi lah ya, sering jatuh kalau pas lagi pusing jatuh dia. Memang saya sama adik saya itu yang nomor 5 paling sayang bener saya. Keluarga saya marahin, saya marahin. Siapa yang berani ini marahin dia, saya yang marahin kamu, saya bilang. Siapapun saya bilang. Mau orang tua, kamu siapa? Kalau marahin dia saya nggak terima. Karena maafnya ngomong ya, karena adik saya itu kekurangan gitu loh, yang nomor 5 gitu. Jadi saya paling histeris nangis di adik saya yang nomor 5 ini. Ibaratnya masih nggak ikhlas gitu loh. Ibaratnya bude saya juga nyampe nenangin saya kan, yang sabar, ini namanya cobaan ya. Akhirnya saya sabar, saya ikhlasin, lama-lama saya ikhlasin ya. Udah, namanya kita itu yang kuasa yang punya ya. Wajar lah kita ibaratnya menangisi keluarga yang tidak ada kan ya. Kita posisi nggak ada di rumah kan, ada di perantauan. Dulu pas saya kerja itu lagi di proyek itu juga. Pertama saya merantau di sini kerja itu langsung di pabrik furnitur, tapi sering di bagian di proyeknya. Kalau ngirim barang, saya langsung nyetel barangnya di tempat. Kalau belum selesai nginep kita di situ. Gimana caranya selesai. Pertama saya kerja di sini tuh di proyek, berhenti. Itu tahun berapa itu? Tahun 2001-an. 2001-an. Pertama kerja situ saya. Dan itu pun juga saya tidak menanyakan gaji saya berapa. Mau kerja nggak kamu? Mau. Yang penting saya kerja buat makan besok ada gitu. Nah, ibaratnya jangan ada tumpuan ke saudara-saudara gitu kan. Menyusahkan saudara kan nggak enak. Walaupun saudara. Tapi sempat kerja di kampung apa begitu lulus sekolah langsung merantau? Saya sekolah hasilnya gini Mas ya. Kalau mau nyeritain masalah sedih saya ada yang sedihnya. Pertama saya lulus SMP ya. Saya mau langsung lanjut STM kan. Memang saya kekeh pengen lanjut. Nah, terus saya daftar sekolahan udah 3 STM ini. Gol semua tinggal daftar ulang. Pas kebenturan barengan, adik saya udah masuk SMP. Ya kan? Orang tua ngebangun rumah. Ya kan? Bingung saya. Ngeliat wajahnya orang tua itu, almarhum bapak saya itu kayaknya sedih. Tapi nggak ditunjukin kesedihannya gitu loh. Kayak ketahuan gitu. Iya, tapi saya langsung merasa batin.
waduh gimana nih kalau saya lanjut, daripada saya putus di jalan, mending saya off dulu, saya bilang. Saya vakum setahun. Oh, sempat vakum. Vakum setahun, saya lulus SMP karena apa? Biar adik saya lanjut sekolah dulu SMP, masuk PIN. Saya vakum setahun. Nah, begitu saya vakum setahun, tahun kedepannya saya lanjut. Tapi saya vakum setahun itu hidup melanglang buana di jalan. Dari 98 melanglang buana di jalan. Enggak di kampung saya. Enggak di kampung. Hah? Udah langsung di luar kampung? Luar kampung, udah keluar kampung. Pokoknya 98. Tapi masih daerah Sumatera? Daerah Sumatera. Ibaratnya saya pernah ikut salah satu perusahaan ya, bis Jakarta Lampung selama setahun. Selama setahun itu buat ngisi kekosongan. Selama setahun Jakarta Lampung itu. Ikut bis di salah satu terminal terbesar di Lampung lah. Ya, di situ saya selama setahun saya berkecimpung di situ buat ngisi kekosongan, cari ibaratnya buat makan kita lah gitu kan ya. Ikut bis saya, perusahaan bis. Nah, alhamdulillah saya itu juga modal nekat, Mas. Ada yang nawarin, mau nggak ikut saya? Ayo ikut aja, yang penting saya kan intinya dapat uang buat makan kan ya. Itu padahal baru lulus SMP udah kepikiran gitu. Iya. Lulus SMP kepikiran situ, saya langsung gimana caranya saya usaha keluar dari kampung, saya jangan nyusahin orang gitu. Nah, setahun saya ikut bis Jakarta Lampung itu. Nah, terus tahun berikutnya saya daftar sekolah saya di negeri sama di swasta di daerah Bandar Lampung. Nah, yang di negeri nggak lolos, yang di swasta lolos. Di swasta lolos, ya saya sebut aja lah sekolahannya ya, biar nambah naik aja rating sekolah saya. Di STM 2 Mei Bandar Lampung saya. Itu ngambil sebuah jurusan mesin produksi, saya di situ. Sekolah saya di situ, alhamdulillah sekolah juga ya. Ada namanya anak STM kan nggak ada yang bener, Mas ya. Badung semua ya. Terkenal semua. Iya, terkenal badungnya kan. Ya, saya maklumin, saya juga badung. Nah, kan kalau ada yang bolos, ya namanya bolos itu pasti bolos. Tawurannya ikut tawuran. Namanya anak STM kan pasti adanya tawurannya. Tapi kan nggak semuanya anak STM, nggak semuanya sekolah STM itu tawuran. Kan. Situ saya selama sekolah di situ, itu juga saya sekolah ikut orang, Mas. Yang sekarang menjadi bapak angkat saya sampai sekarang. Di daerah Bandar Lampung, Raja Basa. Ikut orang saya selama 3 tahun sekolah itu ikut orang saya. Sambil kerja apa? Sambil kerja, kebetulan rumahnya itu ada pulbis ya. Ada pulbis jurusan Bandar Lampung, Sumatera, Jakarta kan. Nah, di situ saya sambil sekolah, sambil bantu-bantu di rumah makan. Nah, jadi kalau pulang sekolah, saya bantu-bantu di rumah makan. Nah, kalau sekolah kan sekolahnya ibaratnya kalau sistem kerja ini ada 2 shift. Iya, kalau shift pagi, saya sekolah pagi, pulang sekolah bantu di situ. Nah, kalau sekolahnya siang, pagi-paginya dibantu di situ. Selama 3 tahun itu. Ya, alhamdulillah ya, dibiayain juga sama orang tua angkat saya, ya sama orang tua saya di kampus juga biayain saya juga sekolah. Tapi saya disitulah tempat saya berlabuh terakhir, sekolah di situ. Nah, aslinya ini udah saya potong sebenarnya ceritanya, Mas. Saya ikut orang ini nih. Kenapa? Tadinya, waduh, Mas. Apa saya ceritain aja nih sedihnya? Ya nggak apa-apa lah. Pertama saya sekolah itu yang di STM itu diajak sama saudara saya. Nah, udah kamu sekolah sama saya aja. Emang dia yang daftarin juga. Nah, terus dapat berapa bulan. Nah, dia ini mungkin ada guncangan rumah tangganya ya, kita nggak tahu ya, namanya konflik rumah tangga orang kan kita nggak tahu ya, namanya kita juga masih sekolah nggak ngerti ke sana. Nah, akhirnya dia ngomong gini, udah katanya, kamu pergi aja dari sini. Waduh, bingung saya. Dulu dia yang ngajakin saya
udah sekolah di sana aja, di Bandar Lampung aja sekolahnya, walaupun swasta bagus katanya kan. Aja kan ya, udah saya diem aja. Akhirnya apa? Saya nekat kos sendiri. Nah, kebetulan kos itu yang jadi bapak angkat saya sekarang nih. Nah, tetangga itulah yang ngebantu saya. Udah makan belum? Udah bu. Nah, kalau belum ini makan di sini. Ibaratnya semua tetangga kontrakan saya itu orang tua saya semua. Saya pulang, udah disiapin makan nih Gus, makan tanya. Saya nangis batin mas sambil makan tuh mas. Saya bilang ya Allah, gini amat hidup saya. Apa ini cobaan saya? Udah saya kuatin aja ya, saya kuatin aja. Udahlah saya bilang, mungkin ini cobaan hidup saya, kedepannya mudah-mudahan saya jadi orang yang bermanfaat lah, saya bilang. Udah kuat selama 3 bulan saya berhenti di kos-kosan itu, Nah tetangganya ini ada yang bilang, itu ada orang yang dulu pernah ngontrak di sini sama saudaranya, dia ngontrak sendiri, tanya. Diceritain lah kisah saya sama yang punya kosan itu. Saya dijemput yang punya kos-kosan itu. Namanya siapa deh? Agus Pak, saya bilang. Yaudah gini aja, kamu nggak usah ngontrak sini lagi. Saya langsung duk. Mau berhenti di mana lagi? Saya bilang diusir bagaimana? Saya bilang. Maksud Bapak gini, bukan ngusir kamu berhenti di rumah saya aja. Udah kamu saya anggap anak saya, katanya. Udah, cuman nanti saya minta tolong bantu-bantu ibunya di rumah. Kalau pas rame orang ini kerepotan, ya udah nggak apa-apa Pak, saya bilang. Kalau apa punya rumah makan? Iya, yang punya rumah makan itu sama yang punya kos-kosan situ kan. Udah berhenti di rumah aja katanya. Udah sekolah mah nggak usah dipikirin, ntar biaya saya yang nanggung katanya. Ya udah Pak, saya izin dulu ke orang tua sih. Ya udah, kata bahasa Jawa, wes serapopo nih. Nih gue pengen terus ke sekolah yo, terus ke ini gue nenupin biaya piro, cuman ngerti kan usaha di wong tua ming tani, kata orang tua saya kan. Saya merasa bersalah bener ya, ibaratnya merasa bersalah gini, memaksakan kehendak sekolah, sedang ibaratnya melihat kemampuan orang tua saya nggak mampu, tapi saya memaksakan kehendak untuk sekolah gitu loh. Tapi saya tanya sama orang tua saya, Pak, Bu, kepaksa nggak sih nyekolahin saya bilang. Kalau kepaksa, saya mau berhenti nih, saya bilang. Nggak usah, terusin aja. Nah, ya udah, tapi saya ini ikut orang nanti hari bulan. Pokoknya saya habis pulang dari sini, saya mau ikut orang, saya bilang. Ada yang nyuruh saya berhenti di rumahnya, suruh bantu-bantu di rumah makan. Nah, ceritanya saya ikut bapak angkat saya tuh, nyampe lulus sekolah. Saya lulus sekolah, pulang ya, izin ke orang tua, pengen merantau ke Jakarta. Orang tua kandung sama orang tua angkat, sebenarnya pas sama orang tua angkat tidak diizinkan, karena katanya ngapain jauh-jauh merantau, mending di sini aja katanya. Kalau hanya cari duit mah, nah, pengen duit berapa sih katanya kan. Tapi saya bilang, saya pengen pengalaman saya pengen lebih luas katanya kan. Ayo udah katanya, nggak apa-apa saya izinin, tapi kalau kamu nggak betah pulang ke sini ya katanya. Nggak usah pulang ke kampung katanya, pulang ke sini aja katanya. Ya Pak, saya bilang. Pulang, saya dapat 2 bulan tuh. Nah, 2 bulan ya, nggak pulang emang saya, nggak pulang ke Lampung karena dapat 1 bulan saya langsung diajak kerja. 1 bulan saya langsung diajak kerja sama tetangga itu di sebuah perusahaan furnitur ya. Awal furnitur di daerah Jakarta Barat, Meruya. Dari 2001 sampai 2010. Selama setahun saya beradu nasib lagi, saya di terminal. Nah, sempet jadi orang yang hampir nggak bener lah hidup di terminal itu ya. Memang kalau pandangan orang katanya hidup terminal itu banyak nggak benernya. Memang saya jalanin selama hampir setahun tuh, hampir saya kejerumus ke apa ya, jalan yang nggak bener lah. Hampir kejerumus jalan yang nggak bener. Saya mikir, kalau saya terusin saya hidup di sini, saya bikin orang tua saya pusing nanti. Kabur lagi saya lah ke Jakarta. Orang tua saya nggak tahu kalau saya ada di Bandar Lampung, taunya saya masih di Jakarta kan. Orang tua saya nggak tahu kalau ditelepon di mana.
masih dapat kerjaan, nggak tahu mak di terminal hidupnya, ya kan, selama hampir setahun itu. Saya bilang ini nggak bener ini, saya bilang kalau saya terusin gara-gara ini, kalau udah mendalami bahaya nih, saya bilang bisa ngabisin banda orang tua saya bilang. Balik lagi saya ke Jakarta, orang tua angkat saya juga nggak tahu kalau saya ada di situ. Mungkin kalau tahu ya dimarahin saya kan, bikin malu aja katanya kan. Terus tahun saya balik lagi saya ke Jakarta, kerja lagi saya. Nah, kerja dapat 3 bulan 4 bulan pulang 2012 pulang, nggak balik lagi ke Jakarta. 2013 nemu jodoh, Ketemunya di kampung. di kampung. Itu sama saya udah beda kabupaten. Nah, jauh itu ya, awal mulanya juga saya ikut temen, nganterin temen lah ya, nganterin temen apel ke tempat pacarnya. Saya main ke rumah cewek yang sekarang jadi pendamping hidup saya ya. Nah, nggak pacaran itu ibaratnya mas, ya, ibaratnya kalau kata bahasa muslimnya mas ta'aruf itu. Nggak pacaran nggak apa. Pernah ada mantan nggak? Hah? Ada pilihan nggak? Wah, kalau mantan menjadi omong mas, nanti kedengeran lagi bahaya ini. Ada yang nyampein ini nanti bahaya. Tapi alhamdulillah ya, mantan yang di kampung ada beberapa. Istri saya tahu, tuh mantan kamu, katanya sering ngeledekin saya. Milih istri yang sekarang itu pasti ada nilai plusnya daripada mantan-mantannya. Iya. Monggo diceritakan apa sih lebihnya si ibu? Kalau saya mas ya, prinsip manusia kan beda-beda ya, prinsip cowoknya beda-beda kan. Nah, ada yang mandang segi dari ininya. Kalau saya dari segi dari wah ini orang cantik nih, bodinya bagus nih. Nah, bagus nih. Kalau saya enggak mas. Kalau prinsip saya, cintailah seseorang wanita pasanganmu dengan segi kekurangannya. Nah, kalau Anda menyintai segi pasangan dari kekurangannya, insya Allah kamu bakal menemukan kelebihannya. Nah, insya Allah awet, langgeng. Tapi kamu kalau menyintai seseorang, pasanganmu dari kelebihannya, itu cepat membuatmu bosan. Nah, kenapa? Saya sudah ngalaminnya. Saya akuin anak muda sekarang emang nggak munafik mas ya, nggak munafik ya. Nah, itu yang namanya nggak gini tuh, busit lah, ya, mongkosong itu. Nah, semua orang pasti ingin mendapatkan pasangannya yang sempurna, ya kan? Nah, tapi ya itu tadi prinsip saya, cintailah pasanganmu dari segi kekurangannya. Nah, itu patokan saya. Apapun kekurangannya kamu cintai, insya Allah kelebihannya pasti kamu menemukannya. Itu kalau prinsip saya hidup ya dalam bercinta, berumah tangga. Nah, itu memang udah saya benak dalam hati saya. Kalau saya udah nikah, dimanapun melangkah kaki saya, di situ harus ada istri saya. Itu, ibaratnya mau makan apa sama ikan asin sama garam, berdua sama istri, ya kan? Jangan nanti saya makan enak, istri saya di kampung makan apa kita nggak tahu kan, tambah ikan asin apa sayur asem doang kan. Pernah ditinggalin nggak istri? Kalau ditinggalin belum pernah mas, tapi kalau istri pulang sebulan pernah, karena ada masalah, bukan masalah ya, waktu itu sempet ada keluarga orang tua dari pihak perempuan meninggal, saya izinkan selama 1 bulan di kampung, saya izinkan namanya berduka cita kan. Setelah saya nikah saya mikir, ini saya kalau nggak kerja di kampung untuk sementara ini, istri saya mau kasih makan apa, saya bilang. Akhirnya saya menekatkan diri lah, nanya-nanya teman-teman. Ya udah katanya, kalau kamu kerja di pasar ya ngomong aja tuh sama ini kepala mandornya. Saya temuin kepala mandornya, alhamdulillah ya kenal satu kampung. Saya bilang saya mau kerjalah, saya bilang. Saya bingung nggak mau ngasih makan istri apa saya kalau saya nggak kerja. Cuman setahun kalau nggak salah kerja kuli panggul itu. Kuli panggul setahun, libur saya pas sama istri saya ke gunung. Nah, namanya perkampungan nggak jauh dari gunung ya, namanya orang kampung kan pasti ada kebun kan ya. Nah, Gunung Kopi. Main ke gunung, pulang dari gunung lihat asap ngubul-ngubul tuh apa? Nggak taunya toko tempat saya yang kerja kebakaran. Yang ngebengong saya kan ngelamun saya. Kerja apa lagi? Ini saya bilang ini kan. Tempat kerja toko kebakaran saya bilang. Udah sempet hampir putus asa lah ya, walaupun kita hidup di kampung kan.
walaupun tuh sehari kadang nggak pasti kan, kalau kerjaan banyak ada dapat ya 50.000, kalau sepi 30.000. Bingung saya, sempat bingung saya. Nah, dapat tuh saya lagi enak bengong, itu adik saya lah yang di Tangerang nelpon, kamu masih inget nggak jalan Jakarta, tanya. Ya masih inget lah, saya bilang. Kirain nggak inget. Mau kerja nggak? Mau, saya bilang. Jadi apa? Kolektor. Mau kolektor ke apa? Hajar, saya bilang. Jadi kolektor setahun. Kolektor apa kolektor? Itu ibaratnya kalau kolektor tuh bukan kolektor motor mas ya. Kalau motor kan dep kolektor ya. Nah kalau saya kolektor itu selama setahun, ibaratnya ini ada sebuah perusahaan ngirim-ngirim barang ke swalayan-swalayan, kita yang ngambil fakturnya mas. Tukar faktur. Ya nyampe Kerawang juga mas. Mobilitasnya pakai motor? Motor Repo 110, odong-odong, otok-otok kalau hujan deras mati motornya itu. Kalau hujan deras mati, itu kena banjir mati. Selama setahun ya. Saya nikmatin tuh gaji cuman berapa sih? Sekitar 15-an pak. Ya 15 kotor itu mas. Selama setahun saya. Itu sempat dibawain bekal sama istri kalau istirahat. Duduk di bawah pohon, kadang kalau udah capek tidur di atas motor di bawah parkiran kan di bawah pohon. Jadi istri ikut-ikut ke Jakarta? Istri ada di sini. Itu pas lagi tinggal sama adik pertama kerjaan. Istri ngajak, Pak ayo kontrak katanya, bukan ninggalin pengen ini ya. Ibaratnya kalau istri ngajak kontrak, ayolah, saya bilang apa? Ya namanya kita kalau sama adik kan leluasa ya, tapi kan kita ngeliat istri kita. Istri kita sama adik kita, terus sama istri adik kita kan canggung lah ibaratnya kan. Yalah saya ngalah, yaudah kita ngontrak, tapi ya silaturahmi nggak pernah putus walaupun sama adik. Ngontrak juga nggak jauh mas, waktu di Cikupa itu nggak jauh, ibaratnya jalan aja nggak nyampe 5 menit. Ya ngontrak lah kamera. Di Cikupa tapi kerjanya di Jakarta? Kerjanya keliling Jabotabek. Kalau perusahaan itu adanya di daerah Cimone, daerah Bugel. Tapi tiap hari pulang? Pulang. Berangkat jam 7, pulang jam 5. Itu tiap hari keliling Jabodetabek itu. Selama? Setahun. Setahun? Iya. Terus lanjut ke? Kerjanya. Di mana itu? Di perusahaan yang sekarang. Oh, yang sekarang. Iya. Tapi saya belum keluar itu mas. Tepat perusahaan saya yang tempat saya kerja dulu. Saya belum keluar. Kalau belum deal diterima, saya nggak mau keluar. Lepas. Iya. Boleh disebutin yang bawah siapa? Mungkin kenal? Kenal, ada. Namanya sebutin jangan? Sebutin lah. Oh, Pak Sandi. Ya. Pak Sandi yang bawa. Nah, itu kan ibaratnya masih ada kaitan saudara sama istri. Itu juga adanya Pak Sandi nikah sama kakak ipar saya. Oh. Masih. Iya, ada yang bawa Pak Sandi saya. Tahun 2016 bulan 2 itu. Saya pertama masuk situ, jenuhnya minta ampun, Mas. Karena tadinya di jalan. biasa tadinya kita di jalan kan, sekarang dikurung. Sekarang dikurung. Saya ngeliat jam kadang jam sekian, lama amat. Saya bilang, saya jam 9 kadang udah di Cikarang ini, udah nyampe Kerawang ini. Saya bilang, saya masih di sini aja, saya bilang. Tapi ada salah satu yang nyupport saya. Orangnya udah nggak kerja lagi di sini ya, senior itu, sesepuh. Apa sebut namanya? Ya nggak apa-apa disebut ya. Bos Jenal Abidin. Nah, guru kita itu. Ke dunia kerja udah berapa tahun? Kalau nyampe sekarang ini 19 tahun ya. Jadi mungkin dulu punya keinginan, punya target yang sudah tercapai, yang belum tercapai apa? Kayaknya sudah tercapai semua sih. Alhamdulillah. Rumah, apa aja itu? Rumah udah ada, walaupun ngeridit ya sama negara. Motor juga udah ada. Cuman satu yang kuasa yang belum ngasih nih. Apa ini? Momongan. Mohon doanya aja lah, biar cepat dikasih. Ya. Yang penting usaha sama doa. Ya, usaha sama doa. Ya. Jadi udah tercapai semua nih. Dalam mencapai itu mungkin ada hal rintangan, mungkin ada sesuatu hal yang... Hal rintangannya banyak. Apa pernah diusir mertua gitu, mungkin diceritain? Belum, alhamdulillah kalau mertua saya paling baik sedunia kayaknya ya. Belum pernah ya. Yang namanya diusir mertua, dimarahin mertua belum pernah saya. Malah banyak ngebantu saya, iya mertua itu ya. Dari ngambil motor atau ngambil rumah ini banyak bantuan dari mertua.
banyak bantuan dari mertua. Alhamdulillah mertua baik ya. Pokoknya ibaratnya motor awal mula ada modal dari bantu dari mertua. Nah, terus rumah yang ngawalin ngasih bantuan juga mertua. Ya lah, mungkin rezekinya ada di mertua saya, ya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada mertua saya yang telah membantu dalam rumah tangga saya ini. Ibaratnya udah tercapai ngambil bubuk inilah gitu kan ya. Jadi poinnya di sini nasihatnya cari mertua yang baik kok. Ya, cari mertua yang baik dan istri yang baik. Jadi nggak ada niatan buat nambahin? Jangan satu aja nggak bisa habis. Oh gitu. Monopoli berarti. Iya. Nah, masalah monogami ya, Mas? ini menyinggung masalah istri nih Mas ya. Yang mungkin kita kembali dari pembicaraan awal yang cintailah pasanganmu dari segi kekurangannya itu. Nah, kalau kita mencari, maaf nih Mas, saya bukan ngajarin nih Mas ya. Oh, ya harus ngajarin kan Mas ini. Oh. Kalau kita mencari pasangan hidup itu kan bukan untuk dua kali ya, untuk sekali seumur hidup ya. Iya. Carilah pasangan kita yang sayang sama keluarga kita. Kalau sayang sama kita doang, tapi sama anak, sama adik kita, sama orang tua kita, sama keluarga saudara kita, acuh, cuek, wah itu kayaknya jadi pembicaraan mereka Mas. Tapi kalau bisa mengayomi mereka ya kan, bisa sayang juga sama mereka, mereka juga pasti sayang sama istri kita. Carilah pasangan yang mencintai sekeluarga kita. Jangan kalau mencintai kita doang sama aja Bang Mas, sama orang tua kita enggak, sama saudara kita, sama adik kita enggak, dia benci ngeliat keluarga kita mah, waduh itu repot urusannya Mas. Ya secara nggak langsung bisa dibilang kita nikah itu bukan nikah sama orang yang cuma pernikahan dua orang, tapi menikahkan dua keluarga. Dua keluarga, iya. Bener nggak? Iya. Ibaratnya orang tua istri jadi orang tua kita juga. Bener. Orang tua kita jadi orang tua istri juga kan. Adiknya ya jadi adik kita. Ya, adiknya adik kita juga ya kan. Keluhan apapun kalau kita bisa bantu ya dibantu. Kalau enggak ya mau digimanain lagi. Kalau kita berarti belum ada ya paling bisanya bantulah doa. Kalau material kita nggak punya kan. Itu aja sih kalau saran saya buat teman-teman. Kalau mau berumah tangga, carilah istri yang kalau istri soleha kan pengen semua ya, yang sempurna, soleha, cantik, bahenol, bahehoyan ya, pokoknya segala macam lah. Tapi carilah istri yang mau mencintai keluarga kita seutuhnya. Kalau cinta sama kita, sama keluarga kita enggak, sama aja kita yang tekanan batin Mas. Benar. Iya, dia mau saudara tuh, nah, namanya pembicaraan ini pasti berlebihan Mas, nggak mungkin berkurang. Pasti kita ngomongin nyampe sana bisa jet Mas ngomongnya. Bener. Kalau kita ngomongin di belakang kutipan Mas Ju, kita itu kalau dititipin omongan ditambah-tambahin. Nah ya. Tapi kalau kita dititipin duit dikurangin. Nah ya. Saya pernah ngeliat kontennya ya. Iya. Saya nyampe niang-niang aduh ini. Saya bilang ini peribahasa yang bagus ini saya bilang. Emang itu saya bilang fakta itu. Saya ngomong langsung udah mati. Fakta Mas Coy itu saya bilang kalau titipin pembicaraan pasti lebih. Kalau uang pasti kurang itu. Udah fakta itu. Umum itu nggak bisa dirahasiakan lagi itu. Pasti ya. Nah, tolong sampaikan Mas Jamal ini. Nanti nyampe sana nyampe Z ngomong. Tambah ini. Bener kata Mas Coy waktu itu. Saya pernah ngeliat kontennya. Orang tua masih ada. Tinggal ibu. Bapak yang udah nggak ada. Ya itu Mas yang saya tadi ngomong itu, seumur hidup saya baru itu naik ambulan Mas, nganter orang tua saya, bapak saya dari rumah sakit umum Prengsewu, bukan rumah sakit umum Prengsewu ya, bukan rumah sakit umum ya, rumah sakit swasta Prengsewu, bawa ke rumah sakit Abdul Muluk, rumah sakit Abdul Muluk umum Bandar Lampung. Itu selama itu saya nahan air mata Mas ya, ngeliat orang tua saya dibawa mobil ambulan. Itu ibaratnya saya selama orang tua saya meninggal kalau nggak salah 2014 beberapa ya. Saya nyampe merantau ke sini ya, nyampe pergi ke Jakarta, saya pulang sini. Kalau bawa motor, ngeliat ambulan terus langsung berhenti Mas. Saya langsung gini. Itu gini apa? Keluarin air mata saya Mas. Ngingetin apa? Saya ada di situ sama orang tua saya. Itu orang tua udah nggak ada itu. Itu udah nggak ada, almarhum bapak sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan diterimalah amal ibadah orang tua saya. Bapak saya udah nggak ada. Itu pokoknya saya nyampe sekarang Mas, sekarang saya kalau udah ngeliat ambulan saya langsung
pelan-pelan saya langsung merinding. Saya mikir, saya ingat bahwa di situ tuh ada saya sama bapak saya. Saya paling ingat tuh ya, nyampe rumah sakit saya bak-buk sana sini ngurusin kan, ibaratnya pakai BPJS kan ya, ngurusin surat. Untung aja yang perawatnya tuh yang nganter itu mau nolongin, nah sini KTP-nya gini-gini. Tapi saya sedih aja ngeliat orang tua saya loh sebenarnya. Sampai apa ya, orang tua saya itu lepasnya di saya lah, ibaratnya di pangkuan saya. Di pangkuan saya. Dia itu pengennya, Pak pulang, oh ya saya mau pulang. Itu saya sama ibu saya di kamar. Akhirnya apa? Sudah kasihan ya, orang almarhum bapak saya ngomong, Pak, saya mau pulang. Akhirnya saya apa ya, mungkin keceplosan apa ya, ya udah Pak, kalau bapak mau pulang, pulanglah, saya bilang. Saya ikhlas ngurusin bapak di rumah sakit, saya bilang. Karena ini alasan saya datengin Om Agus, ya karena lebih senior, mungkin ya lebih banyak lah sudah memakan asam garam kehidupan. Jadi kita perlu nasihat nih, kita itu ya curhatannya, atasan kita itu di dalam bekerja itu kalau kita curhat ke orang lain tuh ada jawaban gini, udahlah kamu nggak usah mikirin atasan kamu, pikirin kamu sendiri. Jadi kalau kamu kinerja kamu sudah bagus, kerja kamu udah sesuai target, ya karir kamu akan ngikutin. Tapi di situ saya agak nggak setuju sama Gus, karena di situ itu ya karir kita di tangan atasan. Kalau kerja kita sudah bagus, tapi atasan kita nggak profesional, Om. Nah, itu ya dia. Kita ya akan jalan di tempat di situ. Gimana, Om Agus? Ya, itu dia yang jadi gitu kendala gimana? Selama ini itu dia kendalanya. Ini tadi kata Mas Jamal ya. Yang pernah kita training ya. Pantaskan dulu posisimu di situ katanya. Kalau pantas, karirmu akan naik. Tapi kan selama ini kita udah pantas-pantas, tapi kan nggak naik-naik kan, ya kan? Masih aja jalan di tempat kan, kayak nggak maju nggak mundur nggak kan, di situ-situ aja. Nah ibaratnya, kalau saya kurang sependapat dengan atasan seperti itu ya, karena tidak melihat jenjang karir anak buah, ya kan? Dia melihat anak buah yang nurut. Nah, itu dia. Yang nurut. Daripada yang pinter tapi agak ngelawan dikit kan. Nah, itu dia yang susah. Nah, suruh A ikut, B ikut, C ikut. Nah, itu yang susah. Nah, masalah saya pikir-pikir ini lama-lama di sini ini menanam orang yang tidak berkompeten, ingin maju, malah inginnya di situ-situ aja. Apa kata atasan ikut ya itu udah ikut, tapi jangan salah, atasan juga pasti ada salahnya kan. Bener, atasan kita juga manusia kok. Iya, atasan kita juga manusia. Ya kan. Nah, pasti ada salahnya. Contohnya waktu itu pernah kejadian, udah saya share segala macam kesan, tapi nggak ada tanggapan. Bila udah kejadian langsung najak ke saya kan, ya saya jelasin bahwa si ini nyuruh. Udah saya ngadu ke ini satu, jangan, yang satunya suruh. Ya kan bingung, ibaratnya kan bagikan bos malakama kan. Banyak atasan ini. Iya kan, banyak atasan. Yang A jangan, yang B nyuruh. Ya saya jelasin apa adanya daripada saya yang kena. Ya kan? Ibaratnya kita udah benar, ini ngikutin yang salah, malah kita yang salah nanti. Ya saya jelasin apa adanya. Si A yang nyuruh, saya udah lapor si ini, tapi yang ini nggak boleh, yang ini lanjut. Ya gimana katanya, ngejar ini katanya kan. Ya udah saya ikutin. Akhirnya kan apa? Fatal kan. Yang kena masih saya juga, saya bilang. Operator ini serba salah, saya bilang ini kan. Di lain pihak pemikiran kita dibatasin. Iya. Kita mau ngasih gini-gini, udah jangan, gini. Begitu ada masalah kita juga, kenapa ada masalah. Pikir? Kenapa ya katanya? Tidak dikasih nih. Udah kita ngomong gini nanti salah kan. Banyak serba salahnya kita ini. Jadi saya boleh ngomong itu, atasan yang membatasin kita untuk berpikir, untuk berkembang itu ya orang yang berkompetensi atau orang yang punya hal-hal yang baru ya akan nggak naik, istilahnya itu ya pemikiran dia itu nggak ke up. Gimana sih,
dia itu akan ketahan potensinya, pada potensi dia udah bagus, tapi punya atasan yang bisa dibilang yang membatasin kita. Membatasi, nah itu yang repot. Gimana ya? Repot mas, kita mau ngejelasin juga. Ya, kita mau debat juga sama atasan yang model gitu, pasti kalah terus kita, ya kan? Jalan keluarnya cuma satu, cuma satu. Cari atasan lain. Cari atasan lain itu Resign pasti gitu. resign. Nah, cari atasan lain yang bisa ngedengerin ini. Orang salah perhatiin lama-lama. Yang penting orangnya kan ada patokan orang ya. Yang penting saya datang absen digaji itu naik. Itu saya bilang pikiran nggak maju kayak gitu. Bener. Ya kan? Ya istilahnya itu kalau orang Jawa ngomong itu kon ngalor yang ngalor, kon ngidul yang ngidul. Jebule nyemplung sumur kan. Nah, kayaknya itu orang-orang kita itu maunya bawaan yang seperti itu. Apa nggih mboten kepanggih kan. Nah, itu yang repot kan. Nah, memang atasan kita kayaknya seperti itu. Ada yang ini agak bisa dikit tapi agak apa? Berontak dikit kayaknya langsung orang ini keras, jelek. Nah, udah. Jadi akhirnya kita mau ngasih masukan ke atasan, gini loh, ide saya begini gimana? Bisa nggak diterima? Akhirnya kita mau ngasih ide ke itu kan nggak, udah malas kan? Iyalah, kita malah dicap nggak bagus. Iya kan? Ngeyel sok pinter katanya. Kita hanya mau ngasih ide, coba gini. Akhirnya belum aja ngomong baru kita udah dibalas dulu, udah diserang dulu kan gimana kita akhirnya mau ngasih solusinya kan. Akhirnya ya udah, ya itu tadi ngalor ngidul kecemplung kan. Nggih mboten kepanggih. Itu peribahasa kita orang Jawa ya. Ini judulnya mengkritisi atasan bagus. Enggak apa-apa, udah tulis saja. Jadi kalau ada kotak kritik saran itu nggak faedah itu. Enggak berfungsi. Itu yang ada itu nggak keisi itu. Apa itu? Apa ya? Orang ngomong langsung di depan mukanya aja nggak didengerin, depannya udah kayak gitu, apalagi yang berupa tulisan gitu lagi. Dulu sempet pernah berjalan kan isi kotak kritik kan itu kan. Iya. Cuman sebulan doang. Iya. Kesininya mana nggak ada. Ya sistem kita bagus Om. Cuma orangnya yang mengaplikasikan mengaplikasinya kurang. Ibaratnya karpu dewi, nah itu dia. Itu bahasa kita ya, karpu dewi. Terus nih, manajemen terbuka, terima saran, perbaikan, diapresiasi berupa kaizen waktu itu. Ada piagam, ada voucher belanja. Tapi setelah negara api menyerang, semua berubah. Nggak ada sama sekali. Dari tahun kemarin kayaknya udah nggak ada ya. Dari tahun 2019 udah hilang itu. Seingat saya tapi ya, dari tahun 2019 udah nggak ada itu. Ya, apa-apa tergantung atasan lah. Kayaknya atasan yang sekarang udah istilahnya udah nggak menjalankan itu sistem seperti itu. Padahal di situ bagus. Di situ tuh operator kita itu ditantang buat mikir. Atau istilahnya di situ orang ditempatkan di situ, kendalanya apa, kurangnya apa, perlu perbaikan apa, monggo dipikir gitu loh. Jadi di situ operator itu akan berkembang. Iya. Tapi sekarang apa? Kita ngajuin dikit aja, nggak usah. Apa sih? Ada ya kita ya udah kayak gini jadi. Ya udah. Akhirnya kita punya bakat terpendam kayak gitu. Bener. Nah, dipendam. Ada terbakat terpendam kita kan. Mau ngajuin ini. Kita akhirnya mau ngajuin kita udah ngahel duluan. Ngajuin juga paling ditolak katanya kan. Ibaratnya kita udah seujun duluan kan. Bener, ya kan? bener. Udah seujun duluan. Kita punya progres gini nih. Belum diajuin, udah kepikiran bakal ditolak, taruh lagi kan akhirnya kan. Ide-ide kita yang bagus kan. Ya udah parno duluan. Iya. Udah kepikiran nggak bakal ditolak ini mah. Udah akhirnya ditaruh kan. Akhirnya ada ide-ide yang dari dia fatal, ya kan? Nah, ibaratnya ada yang fatal, salahin siapa? Bawahan juga. Nah, itu risikonya jadi bawahan. Menerima salah terus. Tujuan saya bikin video ini Om, ya kita karena ngomong langsung ya, mungkin ya nggak ada wadah, nggak ada media. Ya mungkin kalau orang yang kita ngomongin di sini itu nonton ya mungkin lebih terbuka hatinya. Ya kita di sini bukan ngomong sekedar ngomong, tapi kita ngomongin di sini itu istilahnya unek-unek kita, kendala di lapangan seperti ini loh. Iyalah ibaratnya
merasa kita nih gerah loh di bawah itu kita gini-gini tapi dibatasin gitu kan. Kalau ada wadah seperti ini ya saya terima, saya malah senang hati Mas ada wadah-wadah seperti ini ya. Saya senang. Ibaratnya kalau ada yang tersinggung kita mohon maaf aja kan ya. Namanya ini kan curhatan kita berdua kan ya, cerita yang kita alamin kan ya. Benar. Ibaratnya kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf aja kan, bukan maksud Ya, menyinggung. mungkin kalau tersinggung karena kita di sini itu ya bisa mempertanggungjawabkan ya, bisa diklarifikasi maksudnya apa, mungkin bisa kita jelasin juga gitu. Ya, ibaratnya kalau ada yang tersinggung ya saya bisa jelaskan, kita duduk bareng ya kan, kita cari masalahnya di mana kalau Anda tersinggung gitu kan, nah, sambil ngopi sambil apa kan enak kan ya. Jangan tersinggung tapi ngomongnya di belakang, kita nggak tahu kalau Anda tersinggung. Anda tersinggung jangan. Saya di perusahaan sekarang ini ada masalah yang sangat besar bagi saya. Nah, itu masalah saya nyampe menyinggung pribadi dia. Saya juga merasa bersalah bener ya atas tindakan saya. Ya, saya juga langsung ngomong. Dia juga langsung ngomong, ya udah saya mohon maaf, mungkin saya hilaf bagaimana. Ada itu salah satu teman dari kita itu, cuman ya ibaratnya apa ya? Akhirnya kita jaga jarak gara-gara kesalahan saya kan. Cuman saya kalau ngeliat dia, saya masih merasa bersalah. Ada itu salah satu nggak usah disebutin lah. Itu kalau saya ketemu dia, bertatapan dia, hati saya masih merasa bersalah. Kayaknya walaupun udah dimaafin, hati ini belum pol kayaknya. Masalah kerjaan apa masalah di luar? Masalah kerjaan, cuman hati saya ini waduh masih aja kayaknya apa ya? Ada unek-unek yang masih bersalah seumur hidup kayaknya itu pernah saya lakukan masalah itu ya. Tapi minta maaf secara langsung udah? Sudah, tapi hati ini masih mengganjal gitu loh. Masih merasa bersalah terus gitu loh Mas ya. Nah, gimana ya, cuman dia juga udah ini buat pelajaran aja katanya. Ya udah saya juga minta maaf ya, saya bilang. Mungkin saya emosi apa gimana, saya bilang kan, atau saya hilaf. Ya udah, tapi saya merasa nggak nyaman gitu loh. Saya sendiri, ya kan. Kayak kita berdua Mas gini nih, akhirnya jaga jarak kita kan. Ngomong akhirnya secukupnya, biasanya bercanda apa, akhirnya jaga jarak kita ya. Makan agar lah. Deketin. Ntar dipotong Mas ini, jangan enggak di. Ntar malah diiklanin malah jadi jualan. Original ini buatan istri ini. Itu yang dimakan Om Agus apa sih kan? Pada penasaran. Uring jang, buatan istri tercinta. Itu aja lah Mas ya. Mungkin nanti kalau ada lain waktu, panjang umur kita ya, bisa konten lagi lah ya. Nah, yang pernah saya ucapkan tadi dari awal, apabila ada perkataan saya baik di luar perusahaan maupun dalam perusahaan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah atau menyinggung perasaan. Namanya manusia, tempatnya hilaf dan dosa ya. Ya saya mohon dimaafkan. Ibaratnya kalau nggak bisa dimaafkan ya kita ngobrol bareng, duduk di sini, kita cari masalahnya di mana. Oke, jadi tadi ternyata di balik sosok Om Agus ini sosok yang setia, berhati lembut pada istri, dan dia berpegang teguh sama nasihatnya almarhum Bapak. Dia jangan kasar terhadap istri. Dan di situ Om Agus kasih apa ya, wejangan buat kita yang belum nikah. Jadi kalau kita mencari pasangan, cintailah kekurangannya, di situ akan menemukan kelebihannya. Dan di sini saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Om Agus sudah sama-sama sharing kisahnya, dan semoga kita diberi umur yang panjang. Amin. Dan bisa bikin konten yang lebih berkualitas, lebih panas lagi lah gitu. Lebih topik yang lebih mengkritisi pemerintah mungkin. BLT nggak turun-turun. Sama aja. Mumet gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan mohon maaf juga buat Ibu Agus sudah ngerepotin ini. Nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.